إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik khutbah saat ini berjudul Ruhul Hijrah, spirit berhijrah. Namun sebelumnya pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Selanjutnya pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Semoga dengan bekal takwa ini kita bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ruhul hijrah, spirit hijrah. Ada 3 poin yang kita sampaikan. Pertama, apa definisi hijrah? Lalu yang kedua, adakah dalil tentang hijrah ini? Lalu yang ketiga, semangat apa yang perlu kita miliki ketika kita hendak berhijrah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 definisi hijrah yang kita sampaikan pada saat yang berbahagia ini. Pertama, hijrah definisinya meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, itulah hijrah. Dan definisi ini semua kita maklum atau mafhum. Lalu definisi yang kedua kita angkat tentang definisi daripada hijrah ini, pindah dari suatu tempat yang menurun kualitas ibadah kita ke tempat yang meningkat kualitas ibadah kita. Kalau selama ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang lalai dalam beribadah, maka carilah suatu pergaulan yang baru yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, itulah yang disebut dengan hijrah. Kalau selama ini kita lalai dalam qiyamul lail, kita lalai dalam solat jamaah, kita lalai tadarusan Al-Quran dan lain sebagainya, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, maka itulah yang disebut dengan hijrah. Hijrah pindah dari suatu tempat yang kendor ibadah kita, pindah dari suatu tempat yang menurun kualitas ibadah kita ke tempat yang bisa meningkat kualitas ibadah kita, itulah yang disebut dengan hijrah. Kalau kita sudah memahami makna hijrah ini, adakah dalil tentang hijrah ini? Dalil tentang hijrah ini para jamaah kita bisa temukan di dalam surat An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan." Ada 2 janji Allah bagi orang-orang yang hijrah menurut surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah fi sabilillah, di jalan Allah. Makna fi sabilillah ini adalah mereka hijrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala,
bukan karena motivasi si A, si B ataupun motivasi lainnya. Dia hijrah semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab para ulama menyebutkan ma kana lillah fahuwal muttasil wa ma kana li ghairillah fahuwal mumpasil. Segala pekerjaan atau aktivitas yang dipondasikan karena Allah subhanahu wa ta'ala fahuwal muttasil, maka itulah pekerjaan yang akan terasa manfaatnya dan terus menerus mengalir kebaikan yang ada dalam pekerjaan tersebut. Akan tapi sebaliknya, segala pekerjaan yang dipondasikan li ghairillah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah suatu pekerjaan yang terputus kebaikannya dan tidak terasa manfaatnya dalam hidup dan kehidupan ini. Ungkapan ulama ini senada dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak perintahkan kita untuk menunaikan semua yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang mahdoh maupun yang gairu mahdoh, kecuali kerjakan semua perintah itu atas dasar mukhlishina lahuddin, semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, siapa yang hijrah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang akan Allah berikan adalah muragoman kasiron. Allah berikan sesuatu yang lebih dibanding tempat yang semula. Artinya kalau di tempat yang lama dia belum sukses, maka di tempat yang baru akan Allah hadirkan kesuksesan. Itulah makna muragoman kasiron, sesuatu yang lebih dibanding tempat yang semula. Kalau di tempat yang lama kendor ibadahnya, maka ketika dia hijrah lillahi ta'ala, akan di tempat yang baru Allah berikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Itulah makna muragoman kasiron. Allah berikan sesuatu yang lebih dibanding tempat yang lama. Lalu yang kedua, janji Allah dalam surat An-Nisa ini bagi orang yang hijrah, wasa'atan, Allah akan berikan keluasan. Apa makna luas ini? Yang pertama, makna luas ini Allah luaskan rezekinya. Kalau di tempat yang lama sempit rezekinya, maka di tempat yang baru Allah akan luaskan rezekinya apabila dia hijrah lillahi ta'ala. Lalu makna luas yang kedua adalah Allah lapangkan hati dan dadanya. Artinya kalau di tempat yang lama dia orang yang sulit untuk mensyukuri semua karunia Allah, maka di tempat yang baru akan Allah jadikan dia sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, inilah dua janji Allah bagi orang-orang yang mau hijrah. Bahkan lanjutan daripada ayat ini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya hanya hijrah semata-mata karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian maut atau kematian itu menjemputnya, artinya dia belum sampai ke tempat tujuan yang dituju untuk hijrah, lalu dia meninggal, maka apa yang akan Allah berikan? Faqad waqa'a ajruhu, maka Allah akan sempurnakan pahala baginya. Ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik dalam surat An-Nisa ayat 100 ini. Pertama, ada orang yang hijrah sampai ke tujuan. Lalu yang kedua, ada orang yang hijrah tidak sampai ke tujuan. Yang pertama, jikalau orang itu hijrah sampai ke tujuan hanya semata-mata karena Allah, dua hal yang akan Allah berikan. Pertama, muragoman kasiron, sesuatu yang lebih dibanding tempat yang lama. Lalu yang kedua yang Allah berikan, wasa'atan, Allah akan luaskan rezekinya dibanding tempat yang lama. Atau makna yang luas ini yang kedua adalah Allah akan lapangkan hati dan dadanya, artinya dia menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Inilah dua hal yang akan Allah berikan ketika orang itu hijrah sampai ke tujuan. Akan tapi kalau orang itu tidak sampai ke tujuan, dia meninggal, faqad waqa'a ajruhu, maka Allah akan sempurnakan ganjaran atau pahala baginya. Inilah dalil yang kita temukan tentang hijrah ini. Kalau kita sudah memahami makna hijrah, lalu kita paham tentang dalil tentang hijrah ini, maka poin yang ketiga adalah ruhul hijrah. Semangat apa yang harus kita miliki ketika kita ingin hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat pertama yang perlu kita miliki adalah semangat ruhut taubah, yakni semangat untuk kembali kepada Allah secara totalitas. Orang yang hijrah
hendaknya dia harus kembali kepada Allah secara kafah, secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Dalam bahasa Al-Quran, orang yang kembali kepada Allah secara totalitas adalah kelompok orang-orang yang bertaubat. Janji Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 70 tentang orang-orang yang bertaubat ini, atau orang-orang yang kembali kepada Allah secara totalitas ini, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau kembali kepada Allah secara totalitas, lalu mereka beriman dan mengerjakan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka itulah kelompok orang-orang yang segala kekhilafannya, segala kekeliruannya akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti besar kemungkinan segala kekhilafannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah semangat pertama yang perlu kita miliki ketika hijrah. Hendaknya memiliki semangat untuk kembali secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu semangat yang kedua yang perlu kita miliki ketika hijrah adalah semangat ruhul istighfar, yakni semangat istighfar. Kenapa semangat istighfar ini hadir dalam semangat hijrah? Karena istighfar ini para jamaah menurut konsep Al-Quranul Karim adalah solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita pinjam bahasa sekarang ini, bahwa istighfar itu adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Dan ini yang kita temukan di dalam surat Nuh ayat 10, 11, dan 12. Sebab orang yang hijrah itu adalah orang yang bermasalah. Karena itulah orang yang bermasalah perlu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kenapa Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah? Karena dakwah Rasulullah dirintangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan meninggalnya zaujah istri beliau Khadijah, lalu meninggal paman beliau. Dua orang ini sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika dua orang ini meninggal, maka rongrongan orang-orang kafir Quraisy ini pun semakin menjadi-jadi. Karena itulah Rasulullah perlu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan istighfar hadir dalam spirit hijrah ini, karena istighfar merupakan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Di dalam surat Nuh ayat 10, 11, dan 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang istighfar ini solusi masalah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaknya kalian beristighfar kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Kalau kalian banyak beristighfar kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan turunkan as-sama dari langit ini hujan yang berderai-derai. Artinya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Kalau orang yang di kampung halamannya musim kemarau yang panjang, lalu dia beristighfar, maka musim kemarau itu pun akan berlalu dengan diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran mereka beristighfar. Lalu yang kedua yang ditawarkan oleh istighfar ini, wa yumdidukum bi amwalin. Kalau kalian banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian amwal, harta. Karena itulah para jamaah, dalam suatu riwayat yang sahih Rasul pun mengingatkan kepada kita, la yahrumur rizqa lil abdi. Allah tunda rezekinya bagi hamba-hambanya lantaran dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau selama ini rezeki kita selalu tertunda dan ditunda-tunda kedatangan rezeki kita, mungkin permasalahannya karena banyak kehilapan, kemaksiatan yang kita lakukan. Seandainya kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak akan kuat menerima betapa banyak rezeki yang akan Allah berikan. Karena itulah istighfar hadir untuk memperbaiki kondisi ekonomi seseorang ketika dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa banin. Lalu solusi yang ketiga yang diberikan oleh istighfar ini, akan diberikan kalian zuriyah, keturunan yang soleh dan solehah. Inilah spirit hijrah ini, perlu hadir spirit yang namanya ruhul istighfar, semangat istighfar, karena istighfar adalah solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Lalu semangat yang ketiga yang perlu kita miliki ketika kita hijrah adalah semangat ruhut tagyir, yakni semangat untuk berubah. Sebab ketika orang itu hijrah tanpa ada perubahan, maka ini yang disebut dengan intikal dalam bahasa Arab. Artinya pindah dari suatu tempat, akan tetapi tidak mengalami suatu perubahan atau mengalami masa stagnasi. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum secara kelompok. Bahkan secara pribadi, Allah tidak akan merubah nasib pribadi seseorang itu. Hatta yugayyiru ma bi anfusihim, kecuali kalau dirinya sendiri yang mau merubah dirinya. Karena itulah semangat perubahan, semangat taghyir, yakni semangat perubahan ini hadir ketika kita hendak berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu semangat yang terakhir yang perlu kita miliki ketika kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ruhul jamaah, yakni semangat untuk menjaga kolektivitas, yakni semangat untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Rasulullah menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kalau 4 semangat ini kita miliki ketika kita hijrah, maka yakin percaya janji Allah di dalam surat An-Nisa ayat 100 tadi akan kita temukan dan akan kita terima dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita memiliki semangat untuk berhijrah, spirit untuk hijrah. Dengan hijrah ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua menjadi manusia yang sa'idun fid daraini, manusia yang bahagia dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والذين ساروا على نهجه واهتدوا بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون رحمكم الله، أدوا الصلاة في جماعتها وحافظوا على جمعاتها وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تكونوا من المفلحين. استجابة لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحسده. كل المسلم على المسلم حرام دامه وماله وإرضه وإننا لنضرأ إلى الله في هذه اللحظة وفي كل لحظات الملتسبين لحظات الإجابة والرضا والقبول فنقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضى منا في العباد والبلاد يا كريم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.